Kelompok khilafah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang-orang yang dalam relasi sosial keberagamaan dan konteks kenegaraannya selalu mendengungkan ide khilafah sebagai solusi yang amat apik untuk diterapkan. Meski secara keorganisasian sudah mengalami pembubaran pada tahun 2017 silam, pergerakan kelompok ini semakin masif di ruang publik, semakin gencar bernarasi dengan isu global yang berkembang saat ini, yakni Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina di sisi lain dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk menghidupkan ide khilafah sebagai solusi satu-satunya sebagai jalan keluar dari permasalahan kedua negara tersebut yang sudah bertahun-tahun. Padahal konflik kedua negara berselisih tersebut dalam sejarah panjangnya tidak lain adalah konflik politik, ditunggangi oleh berbagai negara kuasa dunia yang terus-menerus menjadi pelaku aktif terhadap negara Palestina dan menyebabkan konflik berkepanjangan selama bertahun-tahun lamanya. Jika kita melihat Palestina, negara ini tidak hanya terdiri dari masyarakat muslim saja. Jikalau ide khilafah adalah solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, Yasir Arafat, seorang tokoh pimpinan organisasi pembebasan Palestina PLO, tokoh yang pernah menerima penghargaan Nobel perdamaian dengan aksinya luar biasa dan dedikasi tinggi terhadap Palestina, pastinya sudah menyerukan ide tersebut sejak masa silam. Namun lagi-lagi Palestina tidak hanya dihuni oleh umat muslim. Yasir Arafat yang merupakan negarawan muslim sejati justru menyerukan perdamaian dalam internal masyarakat Palestina. Ia juga hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Yahudi, menghargai perbedaan tanpa membawa agama sebagai baju politik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Salah satu konteks di atas sangat minim kita baca salah satu inspirasi nasionalisme yang bisa diterapkan di Indonesia. Akhirnya dimanfaatkanlah oleh berbagai kelompok khilafah dengan terus mendengungkan narasi khilafah sebagai solusi dari konflik yang sangat kompleks tersebut. Tidak hanya itu, jika kita baca dari berbagai narasi khilafah yang ada, maka ide yang didengungkan oleh kelompok ini tidak hanya dalam satu konteks perma saja. Mereka memanfaatkannya sebagai solusi bencana yang terjadi di Indonesia, solusi kemakmuran masyarakat, solusi perekonomian, solusi politik, dan lain-lain. Ruang publik terisi oleh berbagai kelompok, individu maupun masyarakat yang berbeda pandangan, pemikiran, dan kepentingan. Mereka akan bergabung dengan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama ataupun pandangan yang sama. Bahkan jikalaupun melihat konteks kepentingan, maka kelicikan tercipta dalam relasi sosial yang terjalin di ruang publik. Agama menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam ruang publik, sehingga keberadaannya menjadi sangat sentral dalam kehidupan. Menurut Habermas, perkembangannya dalam ruang publik menjadikan agama sebagai hal yang diperhitungkan dalam demokrasi. Di dalam demokrasi, suara hati umat beragama dapat menjadi kekuatan kritis terhadap kekuasaan tirani dan ketidakadilan sosial. Maka tidak heran orang-orang beragama di ruang publik menjadikan agama sebagai baju untuk kepentingan kelompoknya. Kelompok khilafah membawa agama sebagai solusi yang apik ditawarkan kepada publik, bahwa khilafah adalah satu-satunya penyelesaian berbagai konflik. Khilafah adalah ide utuh yang dibawa oleh Islam. Ini perintah Allah dan setiap umat muslim wajib taat atasnya, kata mereka, kelompok khilafah dalam narasinya. Ini membuat masyarakat yang kekurangan literasi agama menjadi berpikir selama ini ide khilafah lah yang relevan untuk diterapkan. Dalam konteks nasionalisme Palestina, mereka mendengungkan berbagai perjuangan para tokoh muslim yang bersitegang dengan pemerintah karena khilafah bertentangan dengan konsep kenegaraan. Persis sekali dengan perjuangan para kelompok khilafah di Indonesia yang mendapat perlakuan tidak baik dengan cara dibubarkan. Narasi penolakan semacam ini sangat memperoleh keprihatinan oleh umat beragama yang rendah literasi, sedang mencari jati diri ataupun yang lain. Akhirnya mereka justru sangat mendukung penegakan khilafah. Eksklusivitas dalam beragama lalu ditunjukkan. Akhirnya segala hal yang tidak ada dalam syariat, tidak termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis dihindari dan diterapkan, khususnya konsep kenegaraan yang tidak syar'i seperti Indonesia. Kepicikan kelompok ini terus dilakukan dengan berbagai narasi yang didengungkan. Mereka memanfaatkan momentum yang erat hubungannya dengan agama. Meskipun masalah tersebut tidak sedikit kaitannya dengan kelompok beragama, mereka terus ada dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kita akan terus berperang melawan mereka sampai kapanpun, sebab keberadaannya semakin besar dan semakin berkembang.